Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat hari ini Bu Aulia Ika Sadewi, Magister Pendidikan, akan melakukan berbagi praktik baik sebagai tugas untuk mengikuti pelatihan FASDA. Untuk itu saya selaku kepala sekolah mendukung apa yang direncanakan oleh Ibu Aulia Ika Sadewi dengan harapan mudah-mudahan berbagi praktik baik ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa dikembangkan di sekolah kita. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya dari awal pelatihan hingga saat ini, dan ini adalah saatnya saya berbagi praktik baik terkait implementasi jurus BK Hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik terkait implementasi jurus BK Hebat. Mungkin ini masih asing deh bagi Bapak Ibu ya. Saya nggak guru BK kok disuruh ke sini, padahal judulnya jurus BK Hebat. Nah, tenang nih Bapak Ibu. Nanti kita cari tahu bersama. Sebenarnya jurus BK Hebat ini apakah hanya untuk guru BK atau memang untuk guru non BK juga bisa? Ya, karena Bapak Ibu belum tahu jurus BK Hebat itu apa saja. Ini ada jingle 7 jurus BK Hebat. Mari kita saksikan bersama. Bersama guru yang hebat, penuh cinta
7 jurus BK hebat. Sebenarnya ada gerakannya ya Bapak Ibu. Untuk yang jurus pertama, ya, ini jurus pertama, ini ada kenali potensi. Jurus kedua, kelola emosi. Jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Jurus keempat, jaga konsistensi. Jurus kelima, jalin koneksi. Jurus keenam, membangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Seperti tadi yang ada di video. Nah, mungkin lain kali saja kita berlatih bersama untuk jingle 7 jurus BK hebat. Karena ini momennya saya berbagi praktik baik, tapi karena Bapak Ibu belum kenal, saya akan mengenalkan sedikit terkait 7 jurus BK hebat. Untuk yang pertama adalah kenali potensi. Nah, kenali potensi ini bisa membantu murid untuk mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya, terkait kecerdasannya, terkait bakat atau minatnya, gaya belajarnya, maupun minat pekerjaan juga ada. Terus untuk yang jurus kedua, kelola emosi, ini dapat membantu murid untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat. Ini sebenarnya bukan cuma untuk murid ya, Bapak Ibu juga perlu belajar untuk mengelola emosi. Untuk yang jurus ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Mungkin masih asing ya kata-kata resiliensi. Resiliensi yang dimaksud di sini adalah daya lenting. Jadi ketika seseorang itu gagal, dia mampu bangkit lagi dengan kemampuan yang lebih tinggi. Itulah daya lenting atau resiliensi. Agar mampu menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan yang mungkin mereka alami. Di jurus keempat ada jaga konsistensi. Nah, ini menekankan pentingnya membentuk kebiasaan positif secara berulang dan konsisten, serta membangun disiplin dan tanggung jawab. Sebenarnya ini sudah ada program dari pemerintah, yaitu terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dulu disediakan ada yang namanya jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Nah, itu salah satunya adalah untuk menjaga konsistensi anak agar bisa terus menjalankan kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian yang kelima, ini adalah jalin koneksi. Kita sebagai guru perlu menjalin koneksi dengan murid kita. Nah, kaitannya apa dengan Bapak Ibu sebagai guru BK maupun non BK? Nah, ini ada perbedaan. Kalau jalin koneksi di guru non BK, nanti panjenengan sampai ketika ada anak yang bermasalah bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi di situ jangan langsung menghakimi anak kalau anak berbuat salah, tapi gunakan segitiga restitusi. Terus khusus untuk yang BK, karena dari awal kuliah sudah dibekali teknik-teknik konseling, untuk jalin koneksi ini bisa memakai model konseling realita. Terus untuk yang jurus 6 ada bangun kolaborasi. Nah, bangun kolaborasi ini untuk menguatkan sinergi antara guru, orang tua, komunitas ataupun stakeholder yang lain. Tentu saja untuk mendukung perkembangan murid. Dan yang terakhir, menata situasi, jurus ketujuh ini, bagaimana caranya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi murid. Nah, inilah 7 jurus BK hebat. Kemudian untuk apa sih Bapak Ibu ini harus belajar 7 jurus BK hebat? Apakah ini hanya diperuntukkan bagi guru BK saja atau boleh non BK? Kira-kira diperuntukkan untuk guru BK atau non BK atau dua-duanya Bapak Ibu? Semuanya, oke. Karena memang ini adalah program yang dirancang untuk semua guru agar bisa menjadi pendamping, bukan hanya guru BK saja. Apalagi sekarang Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan, yaitu sebagai guru wali. Dan guru wali ini memiliki tugas mendampingi anak dari masuk sampai lulus. Kalau di sekolah kita SMP berarti selama 3 tahun ya, dari masuk sampai lulus Bapak Ibu mendampingi.
Nah, di situ tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu menemukan murid-murid yang memiliki masalah. Nah, gimana caranya Bapak Ibu ini bisa mendeteksi masalah murid sedini mungkin agar apa? Tidak semakin permasalahannya semakin membesar ataupun nanti semakin fatal. Harapannya ketika Bapak Ibu bisa mendeteksi sedini mungkin, nanti murid itu bisa tumbuh secara optimal dan mandiri. Tentu saja ini nanti akan membuat sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, jadi Bapak Ibu juga perlu nanti dibekali 7 jurus BK hebat. Nah, ini implementasi jurus 1. Jadi ketika minggu pertama saya ada on-job learning 1, saya menerapkan jurus 1 yaitu kenali potensi. Kenapa saya memilih jurus ini? Jadi sebelumnya Bapak Ibu saya menyebar angket ke kelas 9G. Angket tentang apa? Tentang pemilihan studi lanjut setelah lulus SMP, dan hasilnya 50% dari jumlah siswa 32, jumlah murid 32 belum tahu mereka ingin melanjutkan kemana setelah lulus SMP. Kemudian dari 31,25% sudah tahu, dan sementara 18,75% masih ragu-ragu, masih memilih SMA atau SMK ya, masih ragu-ragu. Maka dari itu saya implementasikan jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Tetapi di sini saya fokuskan di multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Dan implementasi tersebut saya laksanakan hari Jumat tanggal 26 September 2025 pada saat jam 3, jam 8.20 sampai dengan jam 9 di kelas 9G. Alat yang dibutuhkan ada laptop dan HP, karena nanti asesmennya ini diakses melalui HP ini. Terus saya sudah menyiapkan link terkait angket peminatan studi lanjut, link asesmen multiple intelligence-nya, dan link hasil asesmen multiple intelligence. Saya juga menyiapkan paparan menggunakan Canva. Dan tujuan saya kenapa saya mengambil kenali potensi ini, karena dari tadi hasil angket bahwa 50% anak belum tahu dia mau melanjutkan kemana. Jadi tujuannya adalah untuk mengenali potensi utamanya, yaitu kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang dimiliki oleh murid. Kemudian dengan menentukan pilihan studi lanjut setelah lulus SMP berdasarkan tipe kecerdasan yang dimiliki. Tujuan berikutnya yaitu setelah dia tahu tipe kecerdasannya, dia mampu merencanakan profesi masa depan yang relevan dengan tipe kecerdasannya. Dalam implementasi jurus ini menggunakan metode ARKA, A aktivitas ya, R refleksi, K konsep, dan A aplikasi. Di dalam aktivitas ini saya menjelaskan terlebih dahulu kepada murid bagaimana cara mengakses asesmen multiple intelligence melalui HP masing-masing. Kalau misalkan kesulitan boleh memakai link yang sudah saya sediakan, atau misalkan kesulitan nanti saya akan dampingi, dan kemarin beberapa anak juga sudah saya dampingi dan alhamdulillah semuanya sudah bisa. Kemudian murid mengerjakan asesmen. Asesmennya bentuknya seperti ini Bapak Ibu yang pojok ini, menggunakan aplikasi Aku Pintar. Jadi di sini ada 12 halaman, masing-masing halamannya itu ada 14 soal yang harus dikerjakan anak, dan nanti ketika sudah dikerjakan semua hasilnya akan keluar. Kalau hasilnya keluar, anak-anak harus menyimpan atau di screenshot hasilnya, disimpan dan dikirimkan ke link. Untuk hasilnya contohnya adalah seperti ini.
adalah hasil asesmen Kesava, menunjukkan 100% dia tipe kecerdasannya adalah intrapersonal. Dan di situ juga sudah ada sedikit penjelasannya. Kemudian contoh berikutnya hasil asesmen dari Nur Najwa. Di sini dia yang paling tertinggi, paling dominan adalah tipe kecerdasan logika matematika sebesar 78%. Ya. Setelah aktivitas menuju ke tahap berikutnya yaitu refleksi. Nah, di dalam refleksi ini murid menyampaikan hasil asesmen yang diperoleh di depan kelas, disampaikan di depan teman-temannya, dan teman-temannya nanti akan memberikan tanggapan. Selain itu, murid juga sudah tahu, berarti kan ada 9G ini ada tipe kecerdasan apa saja, dan kemarin itu ada 4 tipe kecerdasan di 9G, yaitu tipe kecerdasan spasial, intrapersonal, kinestetik, dan logika matematika. Jadi mereka membentuk kelompok sesuai dengan tipe kecerdasannya. Kemudian mereka berdiskusi, yang didiskusikan adalah kelebihan dan kekurangan sesuai tipe kecerdasan masing-masing. Masih di tahap refleksi, perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi yaitu kelebihan dan kekurangan tipe kecerdasannya. Ini agar dia membantu murid memahami secara dalam tipe kecerdasannya. Jadi saling bertukar pikiran, diskusi bersama teman-temannya, dan hasilnya dipresentasikan. Kemudian kelompok lain memberikan umpan balik. Nah, ini hasil diskusinya untuk kelompok intrapersonal, ada kelebihan dan kekurangannya, dan kelompok logika matematika yang kebetulan kemarin itu mewakili kelompoknya untuk menyampaikan di depan teman-temannya. Setelah di tahap refleksi, masuk di tahapan konsep. Di sini saya menjelaskan tentang konsep multiple intelligence, bahwa menurut Howard Gardner ini ada 8 tipe kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ada kecerdasan spasial, naturalis, kinestetik, linguistik, matematis, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Dan itu saya kaitkan dengan pilihan studi lanjut. Misalkan kecerdasan kinestetik. Nah, kira-kira ini saya cocoknya melanjutkan di SMA atau di SMK ya? Sebenarnya dua-duanya bisa. Tapi kalau di Pati ini kan di SMA 3 ada KKO ya, kelas khusus olahraga. Jadi mungkin yang memang punya kecerdasan kinestetik dan memang dia punya piagam di situ bisa melanjutkan di SMA 3. Tapi misalkan melanjutkan di SMK tidak apa-apa. Terus saya kaitkan lagi dengan profesi kedepannya, kira-kira bagaimana, yang cocok apa? Apakah misalkan atlet, aktor itu juga bisa kinestetik, karena kinestetik ini kan tipenya dia koordinasi fisiknya itu baik, jadi dia bisa aktor, bisa pemeran panggung, bisa atlet juga bisa. Di tahap akhir yaitu aplikasi, di mana di sini murid sudah mengetahui tipe kecerdasannya yang presentasinya tertinggi. Kemudian saya memberikan lembar kerja yang isinya adalah rencana studi lanjut. Kira-kira dari hasil yang diperoleh dia ingin melanjutkan kemana, dan berdasarkan tadi konsep yang sudah saya jelaskan. Kemudian dia juga menuliskan profesi masa depannya, dan ada perwakilan yang mempresentasikan hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ada beberapa, dan contoh punya Kesava ini dia tertinggi, tadi kan 100% ya di intrapersonal. Dia memilih ingin di SMA Negeri 2 Pati, dan nanti rencana profesi kedepannya dia ingin jadi guru. Saya tanya, guru apa? Katanya guru PAI. Guru PAI, kenapa guru PAI? Karena terinspirasi
terinspirasi dari Bu Karina. Oh iya, bisa jadi terinspirasi dari Pak Kris. Nah, ini untuk hasil asesmennya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau terbanyak di kelas 9G ini adalah intrapersonal sampai 72%. Kemudian ada satu anak saja spasial. Makanya ketika diskusi kasihan sebenarnya hanya satu orang saja spasial. Jadi tidak diskusi ya, diskusi dengan dirinya sendiri. Kemudian ada kinestetik. Kinestetik ini ada 9% dan di sisanya ini ada logika matematika. Untuk hasil anak yang sudah di screenshot juga sudah diunggah ke link semuanya, sehingga ini memudahkan saya untuk mengolah hasilnya. Selain itu, hasilnya murid sudah mampu menentukan pilihan studi lanjut setelah lulus SMP. Nah, ini sudah ada rekap semua siswa atau semua murid di kelas 9G. Jadi ada tipe kecerdasan tertingginya apa, kemudian dia ingin melanjutkan kemana, profesi kedepannya, kira-kira dia ingin apa, itu sudah ada semua, tercantum semua. Baik, itu tadi implementasi jurus 1 kenali potensi. Untuk berikutnya adalah saya mengambil jurus 3, yaitu tumbuhkan resiliensi. Kenapa saya memilih jurus ini? Karena ada wali kelas yang lapor ke saya bahwa ada salah satu anak di kelasnya kelihatan kurang semangat, tampak diam, padahal seperti biasanya tidak seperti itu. Semenjak mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten, dia agak berubah. Terus akhirnya di sini saya melakukan konseling individu dengan pendekatan humanistik. Di sini ada prinsip-prinsip komunikasi empatik dengan teknik burger feedback. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan resiliensi, meningkatkan daya lenting. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, daya lenting adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah dia mengalami kegagalan. Dia berusaha bangkit kembali dengan kemampuan yang lebih tinggi lagi agar lebih melejit. Selain itu, tujuannya adalah agar murid ini memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset setelah mengalami kegagalan. Ini saya laksanakan hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025. Pukul 8.20 sampai pukul 8.40 di ruang BK. Untuk identitas konseli di sini disamarkan ya dengan inisial ADK kelas 8C. Untuk permasalahannya kehilangan motivasi setelah gagal dalam lomba pidato tingkat kabupaten. Di sini saya lengkapi dengan berita acara, jurnal bimbingan, lembar refleksi diri, dan jurnal keberhasilan. Untuk media yang saya gunakan adalah emoji card atau kartu emosi. Nah, untuk di tahap pembukaannya, ini saya melakukan konseling ya, konseling individu dengan pendekatan humanistik. Yang pertama, di tahap pembukaan ini saya membangun report. Mungkin yang tahu istilah ini baru guru BK nih. Kalau dalam bahasa Indonesia, membangun hubungan baik dengan konseli. Kenapa perlu itu? Agar konseli ini merasa nyaman, diterima apa adanya, tidak jas ya. Jadi nanti proses konseling untuk berikutnya lebih enak. Kemudian saya melakukan kesepakatan dengan konseli. Akan tetapi karena saya tanya konseli ini baru kali pertama mengikuti konseling individu, jadi saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih konseling individu itu, tujuannya untuk apa, asas yang penting di dalamnya kan ada asas kerahasiaan. Apapun yang disampaikan di konseling individu itu akan terjamin kerahasiaannya, sehingga dia nyaman untuk bercerita, mau terbuka, itu harapannya. Selanjutnya di sini adalah tahap inti. Nah, di sini saya memanfaatkan
memanfaatkan media yang tadi saya sampaikan, yaitu emoji card. Saya meminta konseli untuk memilih emotikon mana yang sesuai dengan perasaannya ketika dulu dia gagal lomba. Saya mintanya 1, tapi anaknya ternyata minta, Bu, 2 boleh nggak? Oh iya boleh, silahkan. Dia memilih 2 emoji, yaitu sad dan disappointed. Jadi dia merasa sedih katanya karena sudah latihan pagi, siang, sore, malam, sudah berlatihan sedemikian kerasnya, tetapi ternyata belum bisa juara. Dan kenapa dia merasa kecewa? Karena ketika dia pidato, tiba-tiba juri melihat ke arah matanya sehingga dia tiba-tiba ngeblank. Nah, di situ dia merasa kecewa. Aduh, padahal di latihan itu saya sudah hafal loh, latihan berkali-kali saya sudah bisa. Tapi kenapa malah pas lomba tiba-tiba juri melihat ke mata saya, terus saya jadi grogi, hilang semuanya. Nah, itu ternyata juga ada ya Ibu. Kemudian di sini saya mencoba untuk mendorong konseli menceritakan tadi permasalahan dengan memilih 2 kartu. Saya suruh menceritakan satu-satu kenapa kok milih kartu ini, kenapa milih kartu ini gitu. Dan di tahapan ini saya juga menerapkan prinsip komunikasi empatik. Di sini komunikasi empatik ada 5. Yang pertama yaitu empati atau validasi perasaan. Berikutnya pengakuan usaha atau potensi, reframing, penegasan nilai diri, dan tawaran dukungan. Di tahap inti penerapan prinsip komunikasi empatik ini adalah contoh verbatimnya ya, percakapan saya ketika melakukan konseling individu kemarin, di mana saya menerapkan empati atau validasi perasaan. Nah, jadi konseling ini merasa dia itu gugup tadi, grogi, gugup, ngeblank ketika juri melihat ke arah matanya. Nah, di sini saya memberikan empati, saya ingin merasakan apa yang dirasakan dia. Dan validasi perasaannya itu dengan apa? Memang kadang rasa gugup itu bisa datang tiba-tiba, walau kita sudah latihan berkali-kali, itu sangat wajar. Betul tidak? Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu? Tiba-tiba ngeblank gugup nggak? Pernah? Oke. Berarti wajar ya. Nah, tapi buat anak ini yang dia merasa gagal, aduh saya sudah gagal ini, latihan saya bisa hafal, tapi ketika lomba kenapa semuanya buyar. Nah, ini perlu diberikan empati atau validasi perasaan. Kalau yang dirasakan itu memang yang merasakan seperti itu bukan cuma dia saja, tapi orang lain juga merasakan. Terus ada lagi di sini ketika dia merasa, alah Bu, mungkin saya itu nggak punya bakat, karena dia melihat teman-teman atau kontestan yang lain yang tampil sebelumnya itu menurut dia bagus-bagus. Dia sudah merasa, aduh kelihatannya saya nggak punya bakat ini Bu. Nah, di sini kita perlu masuk untuk memberikan penguatan usaha atau potensi. Dengan cara apa? Kemarin saya sampaikan seperti ini. Justru dari cerita yang tadi disampaikan oleh konseling saya tadi, saya melihat bahwa kamu itu punya semangat dan tanggung jawab yang luar biasa. Tidak semua orang loh mau berlatih secara konsisten seperti kamu. Nah, usaha kamu itu bukti bahwa kamu itu punya tekad yang kuat, kemampuan berbicara di depan umum yang terus berkembang. Jadi anak ini ada motivasi, oh ternyata saya juga punya bakat, bukan cuma orang lain yang punya bakat. Diakui usahanya, bahwa dia konsisten berlatih, dia semangat, tanggung jawab, dan memang ada potensi untuk berbicara di depan umum, berani berbicara di depan umum. Lalu untuk yang penerapan prinsip komunikasi empatik yang selanjutnya adalah reframing. Reframing ini adalah membikai kembali. Maksudnya membikai kembali bagaimana? Jadi dari sudut pandang yang negatif, dia bisa merubah ke sudut pandang yang positif. Nah, di sini yang kemarin saya gunakan ketika dia merasa minder atau kecewa
karena gagal, belum menang. Nah, di sini saya memberikan reframing bahwa sebenarnya lomba itu bukan cuma tentang menang dan kalah, tapi tentang pengalaman. Nah, kamu bisa belajar banyak dari hal itu, dan tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama loh. Jadi dia biar mempunyai sudut pandang yang lebih positif. Kemudian kemarin juga coba saya tanya, coba sekarang kamu bayangkan, kira-kira kalau ada teman kamu yang sudah mengikuti lomba tapi gagal, kira-kira apa yang ingin kamu ucapkan? Ternyata dia bilang, wah kamu sudah bagus, kamu sudah berani tampil di depan umum, itu sudah bagus. Nah, itu juga kenapa tidak diucapkan untuk dirimu sendiri? Kan dia sebenarnya sudah tahu itu. Ya, ini adalah reframing agar cara pandangnya terhadap sesuatu itu yang dari negatif bisa ke positif. Untuk berikutnya adalah penegasan nilai diri, bahwa memang meskipun tidak menang, tapi kamu itu tetap berharga, kamu itu tetap anak yang rajin, tetap anak yang berbakat, karena kamu berani mencoba, berproses, dan terus belajar. Itu adalah usaha yang luar biasa. Ini penegasan nilai diri. Jadi anak juga ketika down seperti itu perlu ditegaskan nilai dirinya agar semangatnya tumbuh kembali. Selain itu juga ada lagi kemarin yang saya sampaikan, nilai dirimu itu tidak berkurang hanya karena kalah lomba. Jadi ya kamu ya tetap kamu yang luar biasa. Kenapa kok sampai dipilih mewakili sekolah? Ya memang kamu dianggap yang luar biasa. Untuk yang berikutnya adalah dukungan. Tentunya saya sangat mendukung konselor saya ini, bagaimana caranya agar dia itu bisa menata masa depan dengan baik, memandang suatu kegagalan itu sebagai bentuk pembelajaran yang bisa membuat dia semangat kembali. Di sini saya menawarkan, apakah perlu ibu bantu untuk membuat rencana ke depan? Ibu siap mendampingi kamu kapanpun. Boleh Bu, dengan senang hati dia jawab semacam itu. Nah, di sini ada yang namanya burger feedback, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu burger itu di atas dan di bawahnya ada apa, Bapak Ibu? Atas dan bawah, Bu. Roti. Atas dan bawah itu ada roti. Roti ini adalah apresiasi. Untuk yang roti di atas itu adalah apresiasi awal, roti di bawah itu adalah apresiasi akhir. Ya, jadi untuk anak-anak yang mengalami patah semangat tadi, hilang semangat, kita perlu berikan feedback, burger feedback ini. Nah, contoh kemarin saya bilang, Ibu apresiasi sekali semangat kamu yang sudah berjuang mengikuti lomba pidato di tingkat kabupaten. Itu sebagai awal apresiasinya. Kemudian diselipkan di situ ada koreksi. Agar apa? Agar dia ada kemauan untuk bangkit kembali, untuk punya pikiran, pola pikir bertumbuh, growth mindset ya. Mungkin ke depan kamu bisa berlatih lebih giat lagi agar bisa meminimalisir gugup dan lupa dengan naskah yang seharusnya disampaikan ketika pidato. Dan saya tutup lagi dengan apresiasi akhir, dan Ibu yakin dengan sering latihan dan bimbingan yang tepat, kamu bisa menghilangkan gugup dan tampil lebih percaya diri di lomba berikutnya. Itu burger feedback ya. Terus untuk tahap konseling yang terakhir, tahap penutup, sebelumnya saya simpulkan terlebih dahulu isi pembicaraan dari awal sampai akhir, dan saya tegaskan benar seperti itu ya Bu. Oke, berarti tidak ada miskom ya. Memang kita di dalam mensummarize atau merangkum hasil pembicaraan itu tepat. Kemudian menugaskan konselor untuk mengisi lomba refleksi dan jurnal keberhasilan. Karena tadi saya awali dengan memilih emoji card, jadi saya akhiri juga dengan memilih emoji card. Perasaannya bagaimana setelah melakukan konseling, dan dia kemarin memilih excited karena alasannya adalah dia ingin
mencoba untuk berlatih kembali, menghubungi guru pendampingnya untuk menjadwalkan, dan dia ingin kemarin katanya berlatih di depan kaca selama 5 menit setiap harinya untuk melatih percaya diri. Kemudian saya kesepakatan udah lanjut ya dengan konseling, kira-kira ada pertemuan lagi nggak setelah ini? Minggu depan gimana Bu? Ya sudah, nggak apa-apa, minggu depan kita jadwalkan lagi. Kemudian terminasi atau pengakhiran, saya akhiri konseling itu karena memang waktunya sudah habis. Tadi kan di awal kesepakatannya 20 menit dan sudah habis. Gitu. Terus hasilnya di sini konseling merasa mampu menerima dan memaknai pengalaman kegagalannya secara positif. Yang awalnya dia memandang negatif, minder, tidak mau berlatih lagi, tidak mau ikut lomba bahkan, tapi dia bisa memaknai itu secara positif. Kemudian dia menunjukkan sikap pantang menyerah karena tadi dia menyampaikan ada semangat untuk mencoba kembali, dan itu menunjukkan bahwa konseling ini memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset dan resiliensi dalam menghadapi kesulitan atau kegagalan atau tantangan. Dan ini kemarin berefleksi diri setelah konseling, saya suruh mengisi, kemudian saya masukkan di jurnal bimbingan, dan saya berikan jurnal keberhasilan. Nanti setiap seminggu sekali bisa kita evaluasi bersama, dan sudah 1 kali evaluasi. Kemudian saya membuat berita acaranya. Demikian Bapak Ibu untuk implementasi jurus 1 kenali potensi dan jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Mohon Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik ataupun tanggapan terhadap apa yang sudah saya paparkan. Monggo. Oke, monggo Bu Ani. Iya tuh. Depannya apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani Susilaningsih, guru mapel bahasa Inggris di kelas 8. Langsung ya dari paparan Bu Aulia itu tentang 7 jurus BK hebat, mengambilnya yang jurus ke-1 sama yang 3. Okay. Saya mau memberikan tanggapan sekaligus nanti ada pertanyaan deh. Di jurus yang pertama itu kenali potensi. Dengan metode ARKA itu jelas kalau dilihat dari paparannya, kemudian dari bagaimana aktivitas, kemudian refleksi, kemudian ada konsep, dan yang terakhir adalah aplikasi. Itu jelas membantu siswa terutama di kelas 9 ya untuk menentukan keputusannya perihal tentang studi lanjut atau sekolah yang lebih tinggi. Jelas, karena setahu saya, karena saya juga mempunyai anak yang dimana masa-masa ini nanti mungkin saya terapkan juga arkanya, itu kan masih bingung gitu ya. Saya mau kemana, kemudian ditanya kamu mau sekolah mana, saya masih bingung, saya harus bagaimana, saya tidak tahu, saya manut saja, misalnya seperti itu. Mungkin dengan metode ini metode atau model pembelajaran, metode ini, bukan model ya. Dengan metode ini jelas sangat membantu, itu tanggapan yang positif. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika Bu Aulia masuk di dalam kelas, terlepas itu ada bimbingan di BK secara personal, tentunya tidak semulus dari apa yang kita bayangkan ya. Gak mungkin dengan sekian banyaknya siswa kita ambil posisinya dalam satu kelas, kemudian semuanya bisa yakin, oh saya besok sekolah di sini, oh saya besok mau jadi guru, kan tidak semuanya. Tentunya ada yang namanya tantangan di dalamnya, kemudian ada kesulitan itu. Nah, dari Bu Aulia sendiri kira-kira yang menjadi tantangan apa, kemudian yang menjadi kesulitannya apa?
Itu saja Bu Alia yang perlu saya tanyakan, karena itu nanti dari respon panjenengan akan bermanfaat bagi saya yang kebetulan anak saya juga mencapai itu. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memberikan apresiasi kepada Bu Ani, kita kasih tepuk hebat dulu ya Bapak Ibu ya. Yo, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Ya, hebat, hebat. Oke. Oke Bapak Ibu, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Betul sekali, tentunya banyak tantangan dan kesulitan ya. Terutama anak-anak kelas 9 ini memang kalau menurut pengamatan saya, dia lebih banyak ikut-ikutan dengan teman-temannya. Ketika ada pertanyaan semacam itu, dia tanya ke sebelahnya, mau nanti, SMA nanti, SMK nanti. Nah seperti itu. Nah ini perlu adanya penguatan, makanya di dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya layanan klasikal. Jadi sebelumnya kita memberikan informasi terlebih dahulu kepada murid, ini loh yang namanya SMA, ini loh yang namanya SMK. Di SMA itu ada ini, syaratnya semacam ini. Di SMK seperti ini, jurusannya bermacam-macam. Nanti kedepannya akan seperti ini. Nah, dari situ kita tidak bisa langsung instan ya Bapak Ibu. Dari informasi tersebut dia bisa untuk ternyata SMA seperti ini, SMK seperti ini. Belum lagi kalau ada sekolah negeri dan swasta, kita juga perlu menjelaskan ke murid, sekolah negeri itu semacam ini, swasta semacam ini. Apalagi negeri sekarang persaingannya sangat ketat ya, untuk masuk itu juga tidak mudah. Nah sebenarnya tantangannya ini banyak untuk anak memilih. Kadang juga anak memiliki pilihan, saya ingin ke sini, tapi orang tua memaksa atau berkeinginan lain. Nah maka dari itu kita fasilitasi semua. Tapi ya tidak semudah itu Bapak Ibu. Ketika kita memberikan layanan di kelas, ada anak yang sudah bisa menentukan. Untuk yang belum, nanti akan kita berikan namanya konseling kelompok. Nah di konseling kelompok itu sendiri nanti kita akan bahas bersama dengan teman-temannya yang mungkin juga masih bingung atau ragu-ragu tadi ya, memilih di SMA atau SMK atau belum mantap. Nah, kita mantapkan di situ. Jadi tidak hanya satu cara. Kalau memakai informasi saja melalui layanan klasikal itu juga belum bisa. Perlu kita tindak lanjuti lagi. Dari hasil klasikal itu mungkin ada sebagian anak yang sudah paham, sudah bisa memilih. Bagi yang belum, kita berikan layanan konseling kelompok. Di konseling kelompok, jikalau masih ada yang memang butuh penguatan lagi, kita pakai konseling individual. Sebenarnya apa yang membuat dia itu bingung? Apa yang membuat dia itu tidak bisa menentukan? Kita gali di situ. Apa masalahnya? Karena masing-masing murid ini unik, berbeda permasalahannya. Bisa jadi tadi yang seperti saya sampaikan, kenapa saya bingung Bu, tidak saya tulis? Karena sebenarnya saya ingin di SMA, tapi ibu saya menyuruh di SMK karena lebih dekat dengan rumah saya dan fasilitasnya katanya bagus, dijanjikan nanti lulus langsung kerja. Nah itu kan ada yang semacam itu. Jadi perlu kita kuatkan juga. Nanti kalau di konseling individu kok masih ada pertentangan, harus mendatangkan orang tua, kita juga harus memanggil orang tuanya. Jadi tidak instan. Dan ini juga perlu bantuan dari Bapak Ibu semuanya agar anak-anak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Saya kira itu jawaban saya. Mungkin ada rekan lain yang ingin menyampaikan tanggapannya. Ini Pak Rekes mau tanya. Oh iya, monggo. Baik, terima kasih Pak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail, Guru Mapel Mapel. Ini kayaknya nggak adil ya Pak, di depan Pak. Di depan? Ada berdiri? Saya ada berdiri. Baik, tadi yang disampaikan Oke, tadi kan disampaikan ada 7 jurus ya. Itu sudah dikuasai oleh guru BK. Maka di awal tadi slogannya adalah
BK untuk semua. Saya kan guru magang. Ini pertanyaan sekelas ini, bagaimana implementasinya saya sebagai guru magang untuk melaksanakan 7 jurus itu? Kalau semuanya guru magang melakukan 7 jurus itu, apakah kami bisa mampu ya? Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Kiswono, berikan tepuk hebat dulu dong. Ya, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Oke. Terima kasih Pak Kis. Saya bukakan slide-nya dulu ya yang tadi. Nah, ini adalah pertanyaan Pak Kiswono terkait 7 jurus BK hebat, apakah bisa diterapkan oleh semua guru. Nah, kita melihat dulu Pak Kes, ini bukan materi yang dikasih ke semuanya atau semuanya mabuk gitu, betul ya. Jadi jurus ini diterapkan untuk menghadapi murid, dan untuk jurus pertama sampai dengan jurus kelima itu sasarannya adalah murid, sementara jurus ke-6 dan ke-7 itu adalah sistem. Ya, karena ada kolaborasi, mata situasi itu kan tidak bisa kita sendiri kan. Jadi untuk 1 sampai 5 itu sasarannya murid. Dengan bisa menerapkan itu untuk kenali potensi, bisa misalkan berdasarkan tujuannya Pak Kes ingin mengetahui gaya belajar, bisa memanfaatkan tes Aku Pintar. Di situ ada terkait tes gaya belajar, aplikasi di HP, dan itu nanti hasilnya juga keluar sama dia gaya belajarnya apa, sudah ada penjelasannya juga ya. Itu mungkin sebagai dasar Pak Kes untuk memotivasi anaknya. Oh, ternyata saya gaya belajarnya adalah visual atau auditori atau kinestetik, agar lebih memaksimalkan dalam dia memahami materi yang dengan sampaikan. Itu bisa. Kemudian dikelola emosi. Nah, ini kan kita terapkan, maksudnya ketika ada sesuatu yang memicu emosi, nah kita bagaimana caranya bisa mengelola. Misalkan ada murid yang membuat kita jengkel, nah ini tugas jenengan gimana? Silahkan kelola emosi. Dengan cara apa? Nah, nanti belajar lebih lanjut di jurus 2, tidak bisa sekarang gitu. Jadi bukan membuat mabuk ya Pak, ini membuat anak-anak menjadi tadi sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan kalau semuanya berperan serta. Terus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Mungkin karena Pak Kes delalah kok mengajar matematika, ketika menghadapi soal yang susah, lah anak ini cenderung meninggalkan soal itu atau bersikukuh mengerjakan sampai ketemu jawabannya. Coba yang memang fenomena yang di sini ditinggalkan ya Pak, susah ya wes mati gitu ya. Nah, padahal kalau ditumbuhkan resiliensi ini, bagaimana dia cara menemukan kesulitan itu dia bisa ada semangat untuk termasuk mengerjakan matematika. Biasanya kan banyak orang berpikir matematika ini susah. Nah, gimana caranya menemukan resiliensi? Nanti Pak Kis belajar jurus ketiga. Gitu. Terus untuk yang jaga konsistensi ini sama. Anak-anak kita irama belajarnya kan juga mungkin kurang konsisten. Terus lagi seperti penerapan 7 kebiasaan Indonesia hebat yang sekarang seperti angin lalu mungkin ya. Jadi kan ini perlu adanya konsistensi. Terus koneksi. Nah, Pak Kes ketika mengajar lebih nyaman muridnya itu dekat dengan Pak Kes. Jadi apapun materi yang disampaikan berasa oh ya nyaman gitu. Kalau dekat gitu. Nah, makanya perlu adanya jalin koneksi. Nah, ketika Pak Kes ini di kelas kok menemui muridnya yang membuat masalah di kelas, gimana caranya mengatasi? Bisa memakai jalin koneksi ini seperti tadi, menerapkan segitiga restitusi gitu. Jadi meminimalisir ya, sebelum lari ke BK nanti sudah ditangani dulu oleh gurunya. Nah, begitu saya kira Pak Kes ya, bukan membuat mabuk ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktunya dan partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.